Mama Monica. Ya, Ini selamat siapa malam. yang rekam ya? Yang rekam siapa ya tadi? Halo, Sunip ya? Oke, teman-teman, kita mau dengarkan kisah daripada Mama Monica. Selamat malam Bu Sita. Selamat malam. Selamat malam Bapak Ibu. Ya, Halo. saya perkenalkan, saya Dewi Dalusiana dari Jakarta. Saya Atomian Jakarta. Saya mau membuat testimoni. Sudah sekitar 3 tahun ini saya menderita autoimun psoriasis. Semenjak saya bergabung di Atomi, saya mengkonsumsi Hemogin. Saya bergabung di Atomi kurang lebih 3 bulan yang lalu. Semenjak itu saya mengkonsumsi Hemogin sudah 1 box yang isi 60 paket. Ada perubahan, tadinya tadi siang sudah saya kirim ke Ibu Susan foto saya yang waktu masih lagi parahnya autoimun saya, dan before dan afternya. Setelah saya pakai mengkonsumsi 15 hari, sudah saya foto tadi kirim ke Ibu Susan. Sampai yang hari ini, kebetulan memang sudah 5 hari ini saya tidak mengkonsumsi karena kebetulan habis Hemogin saya. Jadi udah agak ini lagi, agak ada perubahan gatal-gatal lagi gitu. Selama mengkonsumsi Hemogin juga, alhamdulillah saya kan punya pembengkakan jantung. Selama saya mengkonsumsi Hemogin, sebelumnya itu saya kalau menaiki anak tangga, baru kita 3-4 anak tangga, saya sudah berhenti karena jantung saya tuh berdebar kencang gitu, dan saya sudah mau berhenti nafas saya. Tapi semenjak saya pakai minum mengkonsumsi Hemogin, saya menaiki anak tangga sampai lantai 2, lantai 3 bisa itu. Alhamdulillah bisa, biarpun belum terlalu cepat gitu, tapi bisa tanpa berhenti gitu. Alhamdulillah. Jadi saya Hemogin ini buat saya sangat berguna sekali untuk diri saya yang saya sudah konsumsi gitu. Saya merasakan sendiri hati-hatinya. Lebih ketahuan, lebih kekuatan saya juga, biasanya saya lemah gitu. Maunya rebahan tidur aja. Tapi sekarang semenjak saya mengkonsumsi Hemogin, kekuatan saya tuh ada gitu ya, nggak terlalu lemah gitu, stamina, dan jantung saya pun alhamdulillah sudah jarang sekali itu berdebar sakitnya yang ada kayak nyeri di dada sebelah kiri itu berkurang sekali. Baru selama saya mengkonsumsi baru ada sekali. Saya biasanya kan beberapa seminggu 2 kali, seminggu 3 kali itu selalu ada ini kumat gitu ya, jantung saya. Dan selama ini saya udah nggak mengkonsumsi obat jantung dari dokter itu, saya sudah stop sekitar 2 tahun yang lalu karena saya sudah nggak mau mengkonsumsi obat-obat kimia, saya mengurangi karena saya minum herbal aja gitu. Tapi semenjak saya minum Hemogin, alhamdulillah, puji syukur, obat jantung saya itu berkurang sekali sakitnya di dada saya gitu. Iya, begitu Ibu kan. Ibu punya sakit ada berapa macam? Autoimun, jantungnya membengkakan, apa lagi? Diabetes gitu kan. Diabetes saya sekarang waktu itu 386. Sekarang sudah, kemarin sempat jadi 119. Itu puasa atau sewaktu-waktu? Yang sewaktu. Wow, keren ya. Sewaktu bisa 119, keren. 119 itu sewaktu keputusan. Jadi Ibu kan biasanya sewaktunya 300 lebih kan? Iya, sewaktu 300
386. Sekarang tinggal 119 waktu. Nah, ya. Kalau puasa nggak periksa, Bu? Ya ini udah seminggu ini saya belum periksa lagi. Oh, terakhir okay. Ini 19. Tapi Ibu periksa terakhir berapa? 19 gitu kan, tapi seminggu yang lalu. Puasa itu ya? Ya, waktu puasa tapi sudah saya mau tidur malam baru saya periksa itu. Ya, sudah saya makan, sudah. Oh, berarti bukan. Yang puasa, Bu. Yang puasa Ibu belum coba? Oh, belum. Belum coba, Bu. Iya. Ya, berarti bagus ya. Penyakit apa lagi, Bu? Kan saya dengar-dengar Ibu punya 5 penyakit. Iya, saya pengentalan darah, terus PPOK, tapi itu sih udah enggak ini kayaknya sih pengentalan darah kata dokter karena pengaruh diabetes saya. Terus autoimun, pengentalan darah, terus diabetes, PPOK, sama jantung, pembengkakan jantung. Bu, sebelum Ibu minum hemohim, saya dengar Ibu suka masuk rumah sakit kan, Bu? Iya, ya sering kali saya masuk rumah sakit, sering saya dirawat di rumah sakit ya, 2 bulan sekali, 1 bulan sekali itu saya dirawat di rumah sakit. Oh, oke. Jadi Ibu rupanya sering masuk rumah sakit gara-gara penyakit-penyakit Ibu yang banyak itu ya? Iya, dan sakit saya yang tumpak jantung saya atau kadang diabetes saya gitu. Itulah ganti-ganti aja sih. Oke. Tapi sekarang sudah nggak masuk rumah sakit ya, Bu? Ya, selama saya konsumsi hemohim, alhamdulillah belum, dan mudah-mudahan jangan sampai lagi. Ya, Ibu minum hemohim sudah 2 bulan ya? Baru sebulan lah. Sebulanan ya, Bu ya? Iya, tapi ini kan udah 5 hari saya udah gak konsumsi kan, karena udah habis hemohim saya, baru mau lagi ya. Ya. Semangat, Bu. Minum aja tiap hari, Bu. Ya, terima kasih banyak Ibu Susan. Ya, selama ini saya mengkonsumsi hemohim 1 hari 3 saset gitu kan. Oh, sudah bagus 3 ya. Iya. Pertama kan saya dengarnya Ibu minum cuma 1. Iya, pertama-tama 1, terus saya irit-irit, akhirnya 1 hari 2 kali itu saya supaya cepat ini autoimun saya biar cepat ini cepat baik itu, makanya saya tambah itu jadi 1 hari 3 saset. Oke. Atau imunnya Ibu psoriasis ya, Bu? Iya, autoimun psoriasis. Oke, yang kulit ya berarti. Iya. Makasih loh Ibu untuk kesaksiannya, untuk memberkati teman-teman ya. Jadi Ibu punya 5 penyakit, semuanya bisa diatasi dengan hemohim ya. PPOK-nya, diabetesnya, darah kentalnya, kemudian pembengkakan jantungnya, termasuk yang satu lagi autoimun. Luar biasa ya, kebaikan Tuhan, Ibu bisa ketemu hemohim ya, Bu. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak saya sudah dipertemukan dengan obat dewa, Bu. Puji Tuhan. Padahal sebelumnya Ibu sudah pernah coba herbal lain nggak? Ya, saya biasanya bawang putih yang dipanggang itu gitu kan, saya minum. Terus sahabat sauda sudah saya minum. Terus propolis sudah saya minum. Tapi belum pernah saya propolis dari atomi belum pernah saya, cuma propolis yang merek lain. Tapi ternyata hasilnya tidak signifikan seperti ketika Ibu minum hemohim. Ya, betul. Waktu Ibu ingat nggak, waktu saya ke Jakarta, Ibu baru 10 hari minum hemohim, Ibu bisa naik turun tangga? Ya. Turun tangga berkali-kali, dan Ibu bilang tadinya mau naik tangga aja harus dipegang orang kiri kanan. Ya, betul. Baru 3 step saya udah berhenti, saya udah nggak kuat gitu. Baru 3 anak tangga itu saya udah berhenti, nggak kuat. Terus waktu kemarin itu kan saya ikut akademi. Itu saya mulai dari jam 1 siang sampai jam 10 malam karena waktu udah kelar akademi saya masih ada meeting kecil sama upline saya, jadi saya pulang jam 10 malam, masih di gedung itu. Saya masih sehat, masih segar bugar gitu kan. Biasanya saya tuh udah lemah, udah tiduran aja karena pengaruh diabetes saya kan gitu kan, jadi maunya tiduran aja, lemah gitu. Tapi di sana saya
Sampai adik saya sama anak saya itu bertanya, masih kuat nggak mah duduk begini? Saya bilang kuat kok, saya kuat. Saya bilang begitu, saya juga heran gitu kan, sampai bisa berjam-jam saya duduk gitu. Biasanya tuh saya udah nggak kuat, udah keluar keringat dingin pasti saya. Tapi alhamdulillah itu sampai berapa jam itu, dari jam 1 siang sampai jam 10 malam saya baru pulang. Keren-keren ya, Bu. Jadi Ibu lanjutkan minum Hemohim ya, jangan lupa, Bu. Ya, terima kasih banyak Bu Susan. 5 penyakit semuanya tuntas dengan Hemohim. Amin. Ya, oke, tepuk tangan. Terima kasih Ibu. Makasih. Ya. Oke. Teman-teman, kita dengarkan testimoni kedua ya. Sama sakit jantung, tapi jantungnya berbeda. Yang tadi kan pembengkakan jantung, yang kedua kita undang. Halo, jangan ribut-ribut, boleh nggak ya? Kita mau undang istri Pak John. Ini gambarnya, Bu. Jadi saya koos. Ya, saya share gambarnya. Oh, sebentar, saya jadikan co-host dulu ya, Bapak. Bapak mana ya Pak John itu? Kok nggak ketok ya? Pak John bersuara boleh? Oh ini ada. Pak John jadi. Halo. Bisa. Ya. Pak John jadi co-host. Teman-teman, jangan ribut-ribut ya. Kita mau rekam. Kita mau dengarkan testimoni Pak John punya istri, kebaikan Hemohim. Cerita apa? Assalamualaikum. Ini Bu, udah dengar suaranya Bu? Dengar Pak. Oke. Ya Pak John. Ini istri saya ya. Mungkin dia bisa. Dengar Pak John jelas. Nanti kalau saya bercerita katanya jual obat pula nanti. Silakan Mi. Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Susan dan teman-teman semua. Perkenalkan saya Noprianti, istrinya Pak John. Pada tahun 2017 bulan November kalau nggak salah, saya dada kiri saya kesakitan waktu sekitar maghrib dan napas saya sesak, langsung masuk iyalah intinya harus segera ke rumah sakit. Selama ini tahunya saya itu sakitnya asma terus sampai sesak napas. Ternyata setelah direkam jantung, nggak taunya saya sakit, kata dokter gerak jantung saya itu nggak beraturan. Iya, katanya aritmia, harus dipantau selama 24 jam dengan 2 perawat, nggak boleh saya turun dari tempat tidur. Ini fotonya Bu Susan pada saat dia harus masuk ruang VICU ya. Ini 5 tahun yang lalu ya. Iya. VICU, kemudian hasil scan-nya. Ya. Itu 2 tahun kemudian. 2 tahun kemudian ya, karena terus melakukan pemeriksaan. Disuruh di masuk rumah sakit awal Bros ya, dengan hasil seperti ini dan menyatakan 60% kondisi jantungnya kurang bagus sehingga disarankan untuk masang ring. Cuman pada akhirnya saya dengan istri menyatakan tidak mau ya, karena umur udah 52 tahun ya Mi. Waktu itu 49 tahun, tingkat resiko tinggi, akhirnya tidak kami lakukan. Kemarin tanggal berapa ya? Kenapa? Hasil pemeriksaan terakhir gerakan jantung. Oh, tanggal 20 ya, tanggal 20 April. Maret. 20 Maret saya direkam di Karya Medika, ternyata gerakan jantungnya udah normal. Jadi bingung juga itu dokter kenapa begitu kan. Saya selama udah hampir 3 bulan mengkonsumsi Hemohim. Karena kan saya tuh sakitnya tuh banyak Bu, perut lah, kram lah, apalah gitu kan. Jadi dengan inisiatif itu dibantu sama suami saya,
dicekoki hemohim terus. Dibilang ini sangat bagus, sempat saya menolak karena ada rasa mual lah, terus apa, pencernaan saya kayak diaduk-aduk lah, apa pokoknya semua itu. Kata suami saya, "Tenang aja Mi, pokoknya dicoba dulu, itu efek sampingnya masing-masing tubuh kan, berbeda menerima hemohim itu kan Bu." Ada yang saya rasakan itu pertama kali mual itu, Bu. Mual, nggak enak lah, perut saya aneh lah, terus apa, pas saya BAB aneh juga, Berapa hari nih? sekitar 3 hari, seminggu lah ya. Nah, sudah itu tubuh saya udah menyesuaikan tuh, sudah menyesuaikan. Jadi pas di tes itu udah bagus aritmianya. Nah, yang paling berkesan itu gini, Bu, seminggu yang lalu tanggal 11 April, saya kan diajak jalan-jalan tuh sama suami saya dan anak saya. Jadi naik tangga itu kan tinggi sekali kan, Bu, sampai berapa ya, kalau itu ngos-ngosan, itu enggak, Bu, bingung. Sampai saya itu kayak gadis remaja aja, Bu, ke Ancol itu, jalan, Bu, pokoknya sampai saya bingung, "Nek puteran nggak pusing?" Dia udah kaget, apa, udah cemes aja, takut istri saya apa, "Kok happy sekali ya, Mi?" Kata, "Iya bener, saya itu enak banget, badan saya enak." Padahal saat itu saya puasa loh, Bu, dalam Wow, keadaan puasa. luar biasa ya, Bu. Luar biasa, Masya Allah selama ini saya kan heboh, nggak mau hemohim apaan sih, aneh rasanya gitu gitu kan. Nolak dulu, biasa ibu-ibu rempong kan Bu. Tapi suami saya itu tekun, sabar banget, saya mau marah, saya mau nangis, dia sabar aja Bu. "Coba lah Mi," katanya, "penuh perjuangan, bismillah," gitu kan, "hemohim bagus." Enggak percaya. Nah, setelah saya ngomong sama orang-orang, saya sehat, jantung sehat, orang tuh nggak mau, Bu, "Teruskan aja Mbak," katanya. Lah, kan yang ada tetangga yang sakit nggak mau gitu. Ya udahlah kata, bismillah aja siapa tahu yang lain mau gitu kan, Bu. Akhirnya ya udah percaya, sekarang saya tinggal memperbaiki pencernaan saya. Suruh minum apa, Pak John? Probiotics. Nah, sekarang ditambah itu kan kata Ibu kan? Heeh. Gini Bu, saya cerita ya. Saya tambah apa yang diceritakan Ibu. 5 tahun yang lalu. Kurang keras, Pak, suaranya kurang maju. Suaranya kecil, Pak John. Kecil ya? Ya, Kecil, masih dengar nggak ya? dengar. Masih kecil. Nih, coba saya lihat dulu ya. Saya besar-besarkan dulu lah. Karena mau direkam ya. Suaranya Ibu keras, suara Bapak kecil. Halo, dengar nggak? Iya, dengar. Dengar ya, bagus ya? Bagus. Oke. Jadi saya menambah apa yang dijelaskan oleh istri saya. 5 tahun yang lalu dia kena sakit jantung. Ya. Terus saya bawa ke rumah sakit, ternyata di UGD dinyatakan ada kelainan pada jantung. Akhirnya dia disuruh masuk ruangan VICU. Kurang lebih seminggu ya, ya? Ya, kurang lebih seminggu masuk ruang VICU dengan kondisi jantungnya dikontrol. 24 jam. 24 jam dikontrol selalu. Terus kurang lebih berobat jalan, dikasih obat oleh dokter jantung, karena nggak ada perubahan. 2019 ya? Iya. 2019 CT scan ke awal bros. Ternyata hasilnya seperti ini ya. Seperti ini, ada penyumbatan, kurang lebih di sini udah jelas kata dokternya apa yang harus dilakukan, dan saat itu saya dipanggil dan Ibu disarankan untuk operasi pasang ring. Ya, dikarenakan umur sudah kurang lebih 49 tahun, akhirnya saya ambil sikap tak usah dilakukan itu, terus menggunakan obat jalan, menggunakan obat dokter. Saya belum kenal hemohim. Ya. Setelah mengenal hemohim dan mendengar cerita dari Ibu Susan dan testimoni yang selalu saya ikutin, kurang lebih 4 bulan yang lalu saya membeli hemohim kurang lebih 3 kotak ya Bu ya, 3 kotak, dan 2 kotak full dipakai oleh Ibu.
ya, dengan dosis 1 pagi, 2 saset malam pada saat tidur. Seperti yang Ibu ceritakan tadi, healing krisisnya mual, muntah, apalagi diare ya, Mi? Iya. Diare kurang lebih 3 hari 4 hari. Dia sempat sudah tidak mau meminumnya. Terus saya paksa, akhirnya terus minum. Kemudian pernah sakit perut, masuk ke rumah sakit. Terus oleh dokter menganggap dia adalah sakit jantung berulang. Akhirnya dilakukan pengecekan ulang. Ternyata kondisi jantungnya pada tanggal berapa nih? 21 April ya? Maret, Maret Kak. 2023, kondisi jantungnya sudah menunjukkan seperti ini. Akhirnya dokter jantung tidak memberi rekomendasi, tidak memberikan surat rujukan, dan disuruh pulang selama 3 hari. Jadi itu Bu yang saya sampaikan, Bu. Wow, keren ya. Jadi sekarang Ibu jadi lincah lagi. Iya, udah sekarang saya tiap pagi 30 menit jalan kaki, Bu. Orang komplek nggak ada yang itu bulan puasa berani jalan kaki, itu saya sama suami yang jalan. Bagus, Bu. Jadi kami laki-laki ini rupanya semakin tua, perempuan ini semakin banyak penyakitnya, Bu. Perempuan Bukan itu jantung aja rupanya. habis menopause, perempuan kebanyakan bisa arahnya ke sakit jantung. Oleh karena itu laki-laki sering cari muda itu, bahaya itu. Enggak lah, Pak, boleh. Apa hubungannya ya, Bu? Ya, jadi Iya. saya itu ini Bu Susan senang sekali sudah bisa jalan pagi 30 menit tuh. Orang bingung selama puasa ini nggak ada yang satu komplek tuh jalan, saya sendiri sama suami aja. Keren ya, Bu ya. Keren Bu Susan. Biasanya males, capek lah, pegel lah, itu enggak. Nagih Bu. Jadi nagih, ayo jalan pagi tiap hari 30 menit. Kalau sudah itu lega, rasa senang sekali. Jadi nggak ada rasa lapar, rasa haus. Puasa biasa aja Bu, kayak saya umur 40 kayak gitu ya, nggak ada capeknya gitu. Keren. Kalau dibilang sama orang, rata-rata orang nggak percaya gitu ya Bu. Kenapa ya? Karena itu tadi hemohim itu artinya energi. Himnya itu Iya. energi. Ibu punya sirkulasi darah bagus. Ibu juga bisa mempunyai oksigen bagus. Ibu punya darah, gizi, nutrisinya juga. Jadi nanti Ibu bisa jadi lebih awet muda lah, Bu. Iya. Mungkin ada peserta, ada yang dokter nggak, Bu? Mungkin bisa menjelaskan gambar-gambar ini. Saya juga Nggak tahu. Dokter ada nggak ya hari ini? Halo, ada dokter nggak ya? Mana tahu dia bisa menjelaskan tentang gambar yang saya share. Ada dokter nggak ya? Halo? Teman-teman, ada dokter yang nyasar nggak ya? Dokter. Ada dokter yang mampir ke sini nggak ya? Halo, dokter. Buat batu ginjal bisa kan, Kak? Bisa. Batu ginjal, Bu, asal nggak besar. Kecil dia keluar, Bu. Itu teman saya itu ada, katanya udah 3 bulan ini turun 9 kilo. Saya kasih link-linknya, kayaknya belum ada responnya ya. Begini, Bu, orang ikut Atomi itu kayak Tuhan yang tuntun. Jadi, iya, kalau bukan karena Tuhan, saya juga nggak ketemu Atomi. Iya, kita ketemu juga di itu ya Bu ya. Saya saranin gitu, saya bujukin, belum juga dia mau. Kasihan Bu, sampai 9 kilo turunnya, ya ampun. Iya, temannya Pak Yun juga gitu, Bu, kurus berapa puluh kilo. Pak Yun suruh-suruh nggak mau sampai orangnya meninggal. Oh, yang itu dulu. Iya, katanya ada yang Pak Yun kan tahu dia kan bisa yang tadinya kencing satu hari, satu malam 30 kali Pak Yun. Terus Pak Yun itu merasa manfaat hemohim, dia kasih tahu orang nggak percaya, Bu. Dikira Benar, Bu. nomor 1. Terus yang lucunya bilang gini, mahal. Allahu Akbar, bilang mahalan itu apa mahalan obat dokter? Saya aja sekali masuk rumah sakit 7 juta, 8 juta, 3 hari. BPJS dah, Bu. Iya, itu BPJS kalau sendiri. Hitung aja sendiri kan.
Oh, tapi ibu tadi nggak bayar toh? BPJS yang bayar. Tapi kalau nggak mahal ya Bu ya? Ya sudah terjual rumah Bu kalau sakit jantung. Bayangin Bu, kayak ibu yang tadi keluar masuk aja sampai cleaning service-nya ibu lagi masuk katanya. Ya Allah. Kejadiannya Bu ya ibu istri saya ini 2 hari sekali jantungnya sakit Bu. Harus makan obat. Jatuh dada sakit, terus sesak. Setelah minum HOM, alhamdulillah diridhoi akhirnya sembuh. Tapi nggak Tinggal pernah saya sakit lagi sakit Bu. lagi ya? Nggak pernah Tinggal saya sakit. lagi sakit Bu. Sakit kantong. Bu, ibu dada kiri ibu sudah nggak pernah kambuh dah. Enggak Bu. Alhamdulillah enggak. Walaupun ibu nggak minum obat dokter ya? Enggak, saya udah semenjak dari rumah sakit itu kan dikasih lagi Bu, masih ngotot tuh dikasih dosisnya dikit kan. Isoprolol sama Isosobrite sama bisoprolol kan yang taruh di bawah lidah itu Bu. Setiap sakit saya harus minum itu kan. Sekarang saya enggak lagi alhamdulillah. Sudah enak gitu. Semenjak makan apa ditambah spirulina ya. Nah, itu Bu, tiap saya itu dikasih sama Pak John, "Ayo makan, sebelum makan, ayo minum," katanya. Pokoknya udah kayak dokter aja dia Bu, ya manggut-manggut aja dah. Keren. Luar biasa ya. Jadi ibu nggak usah minum obat, tapi ibu olahraga. Terus makanannya juga jangan makan kue. Enggak Bu, saya sekarang Bu, diet gula. Saya hindari gula sama sekali. Saya gula cuma dapat dari buah, itu pun saya Iya, cuma buah tuh 100 gram aja, saya nggak mau lebih iya, dari itu. betul. Nasi aja cuman nasi hitam saya Bu makan. Nasi hitam, warna hitam bukan yang merah. Yang hitam tuh lebih banyak ininya seratnya. Apa gluten free. Betul. Jangan makan roti donat. Enggak lagi Bu, enggak sama sekali. Suami saya masih tergiur, saya enggak sama sekali. Dia mau apa saya enggak mau lagi. Itu sudah bikin umur ibu sampai tahu nggak? Umur jantung tuh bisa sampai 80 Bu. Iya Minimal. ya. Iya. Tapi alhamdulillah Bu, semenjak puasa kan sehat kita nggak makan. Saya nggak makan berlebih secukupnya aja Bu, sudah kenyang. Mm. Sudah kenyang. Saya hindari sekali Bu nasi putih itu Bu. Saya kan dikasih tetangga saya dia ada kebun ada sawah katanya mau nggak nasi hitam. Anak-anak nggak suka. Saya coba. Ternyata enak kok makan itu. Makannya cuman berapa sendok kenyang aja udah. Banyak sayur. Jadi intinya gula itu. No sugar, no cry. Be happy, be happy. Bagus. Iya, bener kayak Bu Susan makan kan nggak perlu gula. Kita dapat gula itu dari sayur, dari buah aja udah, nggak boleh tambah lain. Di Singapura Bu mulai dilarang habis ini. Nggak boleh ada minuman manis, nggak boleh. Iya, apalagi yang minum dalam yang instan-instan itu, oh nggak boleh sama sekali. Saya juga nggak suka sih sebenarnya itu Bu. Iya. Saya tuh paling seneng tuh makan sayur itu, cuman masih manis kan, ada yang manis-manis itu masih suka. Sekarang saya hindari sama sekali, nggak sama sekali. Pak John Bu yang masih bandel Bu. Firman. Itu suara apa ya? Direkam ini. Jadi itu Bu. Ya sudah Bu, Pak, makasih ya. Teman-teman nggak ada yang tanya tak? Ada yang mau Sama nanya? Pak John atau sama Ibu John atau sama Ibu Mama Monica. Jika nggak ada yang tanya, Bu, berapa lama Ibu minum hemohimnya Bu? Kalau yang ke siapa nih? Ke Ibu. Ya, Bapak Ibu sama aja. Yang penting Oh, iya. berapa saset per hari dan berapa lama? Kalau pertama tadi kali. udah dijelas ya. Tadi kami pakai Pertama kali. semua totalnya 3 dos. 3 dos. Per harinya? Pagi 1 saset, malam 2 saset. Nanti Setelah itu ditingkatkan. udah cuma itu aja. Enggak. Udah itu aja. 1, 2, Pak. Enggak, pagi 2, sore 2. Diganti, kadang-kadang diganti aja. Ya tapi kan selama bagusnya ditingkatkan kan? Iya. Gitu aja. Rata-rata itu Pak.
Tapi kalau mau pakai lebih, inflamasinya sudah dibereskan itu, Pak. Tadi kan sudah dengar kan, functional medicine bilang penyebab utamanya itu inflamasinya, Pak. Terus kemudian dengan olahraga nitrit oxide-nya tergantikan, Pak, dengan tidak perlu minum obat yang kaitannya dengan pelebaran. Ditambah satu lagi, Pak, ginkgo natto untuk ibu sama untuk mamanya Monica. Harus punya apa namanya? Minum itu, Pak. Ginkgo natto. Ya, Pak. Ginkgo natto ya. itu jawabannya, Pak. Untuk sumbatan-sumbatannya biar langsung plong, Bu. Ginkgo natto ya, Bu. 1 hari 1. Iya, Bu. Iya, sama mamanya Monica juga ya. Mama Monica. Ya, Bu ya. 1 hari 1. Oh iya, Bu. Halo Bu Susan, tanya Bu Susan. Kalau masih minum obat pengencer darah dari dokter, apa minum ginkgonya boleh Bu Susan? Kenapa mesti minum pengencer darah atau punya ginkgo natto? Nggak usah, Ibu. Aku loh nggak pernah minum-minum begitu, Bu. Oh, cukup 1 aja ya, Bu? Kalau parah 2, 1 pagi 1, malam 1. Kalau nggak parah 1. Ya kan kita kan masih baru masuk, terus mau lepas obat dokter juga takut, makanya saya tanya ini. Ibu tadi dengarin mereka, Hemohim, minumnya 3 saset. Iya. Kemudian mereka tak suruh minum ginkgo. Padahal belum dikasih ginkgo natto aja sudah sehat. Oke, Bu Susan. Makasih, Bu Susan. Iya ya, Bu. Ini betul-betul real. Ini nggak rekayasa. Ini adalah cerita beneran, Bu. Ya. Oh, karena ada bukti mereka masuk rumah sakit. Yang satunya juga sering masuk rumah sakit. Hobi. Pokoknya kenal. Pokoknya sudah menopause wanita. Kemudian dia akan sering karena hormon estrogennya turun. Jadi biasanya wanita itu ke situ arahnya. Waktu saya masuk rumah sakit itu belum menopause, Bu. Waktu saya masuk rumah sakit, saya baru setahun yang lalu. Begitu ibu sudah menopause, biasanya kan turun hormon estrogennya, Bu. Ya, praminopause itu udah masuk ya. Iya. Nanti kalau ibu minum Hemohim, ibu apalagi minum pomegranat, ibu nggak merasakan seperti orang menopause. Ibu nanti tetap hubungan intimnya sama suami bagus. Omongan berantamnya. Pomegranat, pergi minum. Katanya sporaquin. Boleh, sporaquin juga boleh. Nanti bisa 1 minggu kayak gadis lagi tuh, main tiap minggu, main berapa kali juga. Main apa, Bu? Main tebak-tebakan. Masya Jangan, Allah. Jangan. Ya udah ya, teman-teman, sudah malam, mau tidur semuanya. Iya.